3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan presentasi untuk kelas Bu Mutia, yaitu kelas hak asasi manusia. Di sini kami mengambil HAM ekonomi, dengan judul hak asasi manusia di bidang ekonomi, khususnya di ketenaga kerjaan di Indonesia. Kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Tommy Adi Nugraha, lalu ada Reno Kresna, lalu ada Nirmala Ayu Putri, dan juga ada Andi Pramono, lalu ada Muhammad Syamil Azuri. Oke, baik, langsung kita mulai saja. Ya, silakan, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk berpresentasi. Baik, yang pertama yaitu tentang latar belakang masalah mengenai hak asasi manusia. Ekonomi ini merupakan hak fundamental bagi setiap individu warga negara, di mana pemenuhan kebutuhan ekonomi, terutama kebutuhan pangan, itu harus terpenuhi oleh negara, dan negara berkewajiban untuk menjamin setiap warga negaranya mempunyai perekonomian yang layak, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Cuman dalam berjalannya pemenuhan tersebut terdapat beberapa masalah pelanggaran HAM ekonomi. Nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya mengenai beberapa, ada contoh kasus mengenai pelanggaran dalam penegakan HAM dalam bidang ekonomi. Nah, negara seharusnya menjamin setiap warga negaranya, namun secara regulasi dan juga secara ketatan regulasi itu sendiri, pemerintah belum bisa maksimal untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi ini. Maka muncullah beberapa masalah mengenai hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, terutama di Indonesia. Mungkin itu latar belakang masalah. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya itu mengenai kasus. Sebelum membahas kasusnya, di sini saya akan memaparkan mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sini itu terdapat 4 tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Nah, di dalam hukum ini juga mengatur tentang hubungan antar tenaga kerja dengan pengusaha, di mana di sini tuh terdapat 2 hubungan hubungan kerja. Yang pertama yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, perjanjian kerja ini yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Mengenai hubungan kerja itu tuh telah diatur pada pasal 50 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga. Di sini tuh terdapat 5 hak pekerja, yaitu hak pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Yang kedua, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja. Ketiga, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 4, hak untuk mendapatkan upah dan penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 5, untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Terus terdapat kasus mengenai
ketenagakerjaan ini, yaitu 3 bulan seorang karyawan tidak dibayar gajinya oleh PT Astro Danau Steel. Di sini seorang karyawan yang bernama Marsudi melaporkan perusahaan tersebut lantaran tidak membayarkan gajinya. Nah, alih-alih mendapatkan hak uangnya, perusahaan ini justru memutuskan hubungan kerja secara pihak. Kemudian Marsudi ini yang semulanya bertugas di Semarang, kemudian diminta memulai tugas di kantor pusat di kawasan Lipo Cikarang. Terus dalam kepindahan tersebut, Marsudi mengajukan tambahan biaya pindahan dari Semarang menuju Cikarang. Pemindahan ini pun diajukan oleh bipartit atau perundingan antara karyawan dan perusahaan. Namun, alih-alih permohonan bipartit ini diproses, Marsudi malah mendapatkan surat peringatan pertama karena dianggap mangkir bekerja. Terus pertemuan akhirnya dilakukan antara karyawan dengan perusahaan. Namun di sini bukannya membahas persoalan hak dan kewajiban yang diterima karyawan, justru perusahaan menerbitkan surat peringatan kedua. Puncaknya pada pertemuan berikutnya, perusahaan lantas menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, disebutkan bahwa perselisihan wajib diselesaikan melalui perundingan secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya. Baik, untuk kondisi ekonomi di Indonesia yang memburuk selama tahun 2020 tersebut memanglah memiliki buntut yang panjang sampai 2021, yang dimana Menteri Perdagangan mengatakan bahwa surplus Indonesia terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yaitu mencapai 21,7 miliar dolar. Selanjutnya untuk surplus total perdagangan secara bulanan pada Januari 2021 sendiri ini adalah 2,66% karena adanya pandemi COVID-19 sendiri yang masih saja melanda di Indonesia dan belahan dunia, yang memiliki dampak kuat memang dari segala macam segi, seperti yang dimana menyangkut bagian sosial, kesehatan, pangan, dan yang paling berpengaruh adalah dari aspek ekonomi yang sangat kuat dampaknya dan sangat terlihat secara transparan bahwa kemunduran dan kesusahan ekonomi yang melanda tersebut menyusahkan banyak perdagangan dan juga distribusi uang yang semakin tidak merata, yang dimana hal tersebut membuat pemerintah perlu membuat dan juga memikirkan banyak solusi dan kebijakan baru yang dapat membuat hal ekonomi yang minus tersebut dapat mampu ditanggulangi lebih lanjut supaya tidak menjadi semakin parah, karena di sini konsep negara sendiri sebagai fasilitas yang memberikan hak kenyamanan dan hak kehidupan bagi seluruh masyarakatnya tersebut. Maka dari itu pemimpin di banyak negara, terutama di Indonesia juga memberikan banyak fasilitas dan juga banyak jalan keluar lain untuk menyelesaikan kasus pandemi COVID itu yang menyerang Indonesia sendiri sudah lama, dari 2020. Walaupun sebenarnya Indonesia sendiri seperti yang sudah disinggung di bahasan sebelumnya mengenai masalah telah mengalami resesi dan krisis ekonomi. Namun di lain sisi memang adanya pergerakan ekonomi di tingkat menengah ke bawah dalam pengamatan bahwa banyak masyarakat yang susah mencari jalan lain untuk mendapatkan uang dan pangan karena kan kekurangan lapangan kerja. Namun di lain sisi juga perdagangan domestik di dalam Indonesia sendiri itu mengalami peningkatan, seperti barang-barang yang dalam negeri digunakan karena barang dari luar negeri ekspor impor sangatlah minim karena adanya kebijakan untuk pengurangan barang masuk dan barang keluar luar negeri dari Indonesia sendiri. Kebijakan tersebut digunakan dan diterapkan karena memang untuk mengurangi dan mencegah adanya penularan virus COVID tersebut. Walaupun sebenarnya hal tersebut memang sangat-sangat berpengaruh kepada
ekonomi dan juga perdagangan internasional milik Indonesia sendiri. Namun hal tersebut digunakan untuk menjaga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk kenyamanan, keamanan, dan juga ketentraman untuk masyarakat Indonesia sendiri dari wabah penyakit tersebut. Dan di lain sisi, pemerintah juga memberikan beberapa solusi lain untuk menunjang perekonomian masyarakat di negara Indonesia ini sendiri, seperti memberikan BLT, memberikan beberapa bantuan yang berguna untuk membuat suatu usaha baru untuk masyarakat kecil supaya dapat tetap mencari nafkah dan juga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa adanya tanpa takut untuk jika mereka tidak memiliki modal, karena beberapa bantuan dari pemerintah ditargetkan memang untuk masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah yang sedang mengalami kesusahan di ekonomi saat pandemi ini sendiri. Untuk selanjutnya mungkin kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih. Saya akan membawakan kesimpulan dari paper atau presentasi yang kami bawakan saat ini. Melihat dari studi kasus yang diberikan, juga kondisi perekonomian di Indonesia saat ini, nampaknya memang penerapan HAM masih sangat penerapan HAM khususnya dalam ekonomi masih sangat jauh dari kata memuaskan. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih sangat sering terjadi, terutama dalam hal ketenagakerjaan yang bersangkutan antara pengusaha dan pegawai, masih menjadi praktik yang paling populer dan sering banget dilanggar dan sering sekali dilanggar. Banyaknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadikan faktor yang kian mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Instansi pemerintahan yang kurang juga menilik isu ini sebagai isu yang penting, menjadikan para korban yang tidak mendapatkan bantuan secara pasti atas pelanggaran yang ia dapatkan, ditambah dengan sulitnya informasi juga pengetahuan yang membuat para korban tidak tahu harus melapor kemana jika dihadapkan pada situasi tersebut. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami, mudah-mudahan mendapatkan segala manfaatnya. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan dan juga memperhatikan. Sekian dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.